Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program Resapi GKJ Margo Yudan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, memberikan kami tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah di dalam hati kami sehingga apa yang kami dengarkan dan apa yang kami renungkan semuanya ini menjadi berkat, tuntunan, kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Kejadian 12 ayatnya yang ke-7. Kejadian 12 ayat 7 yang demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah Janji Allah dan Iman. Abram mendapatkan kasih Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari negeri orang Kasdim menuju suatu negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Apakah dasar Abram percaya kepada Allah sewaktu itu? Dasar percaya Abram kepada Allah waktu itu adalah janji Allah kepada Abram bahwa Allah akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Dan juga adanya penyertaan Tuhan bagi Abram, berkat bagi orang yang memberkati Abram, dan kutuk bagi yang mengutuk Abram. Dan oleh karena Abram, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Arti janji ini sungguh luar biasa dan begitu luas. Tapi satu hal yang bisa kita petik dari janji ini adalah Abram menjadi orang tersohor yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk suatu hal yang mulia. Janji tentang kehidupan yang akan Allah berikan kepada Abram dan keturunannya. Janji inilah yang dipegang oleh Abram dan yang membuat Abram menjadi percaya kepada Allah. Janji Allah dan percaya kepada Allah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dua hal yang saling melengkapi. Ketika sudah sampai di negeri yang Tuhan Allah tunjukkan, Abram menerima janji yang lain, bahwa negeri itu akan diberikan kepada keturunan Abram. Artinya ya nanti akan diberikan kepada Abram dan juga khususnya kepada keturunannya. Artinya itu nantinya akan menjadi miliknya Abram dan keturunannya. Namun pada saat itu Abram belum punya keturunan. Bagaimana Abram bisa percaya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada relasi yang erat antara Abram dengan Allah. Relasi yang erat itulah yang membuat Abram percaya kepada Allah, selain karena adanya janji Allah di awal tadi. Relasi yang erat itu akan semakin nampak dalam cerita-cerita di pasal-pasal berikutnya. Relasi dekat inilah yang membuat Abram mengalami dan merasakan bahwa janji yang Allah berikan adalah janji yang benar dan akan terwujud dalam kehidupannya Abram dan keturunannya. Nah, pertanyaannya sekarang berefleksi dari cerita Abraham. Bagaimana relasi kita dengan Allah?
apakah kita juga memiliki relasi yang dekat dengan Allah? Relasi yang membuat kita percaya semakin teguh dan semakin membuat kita mendekatkan diri kepadanya. Atau jangan-jangan kita memiliki relasi yang renggang dengan Allah, yang membuat kita inginnya jauh-jauh dari Allah. Relasi yang dekat dengan Allah memang tidak menjamin adanya hidup tanpa pergumulan, tapi menjamin bahwa di dalam hidup dan pergumulan ada Allah yang menyertai, selalu dekat, senantiasa siap untuk menolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman atau percaya kepada Allah itu adalah sebuah proses yang panjang dan bisa dikatakan proses seumur hidup. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita berproses bersama dengan Dia, Sang Empunya kehidupan? Maukah kita berproses dalam hidup yang naik turun, penuh dengan dinamika, penuh dengan pergumulan, ada kalanya menyakitkan, ada kalanya menyenangkan, ada kalanya manis, ada kalanya pahit dan getir. Tapi satu janji Tuhan yang dapat kita pegang, bahwa penyertaan Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan bagi kita. Selamat berproses menggumuli janji Tuhan. Selamat berproses beriman kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan kita, marilah tetap percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita.